Ya, jadi malam hari ini kita kembali ketemu ya buat teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi, dan secara khusus malam hari ini masih topiknya seputar Teknovi dan Agus, dan masih seputar tentang pertemuan terakhir ya. Tapi kita akan lebih spesifik dalam mencoba berdiskusi mengenai pasal atau pasal maut ya, pasal maut. Jadi di samping adanya kasus ini, kejadian ini, ya ada sedikit pembelajaran atau unsur pembelajaran bagi kita semua di dalam mencoba memahami apa sih tentang kesepakatan dan apa sih itu tentang pasal dan pasal maut ataupun pasal yang membahayakan ya, atau pasal yang membahayakan. Nah, di dalam hukum itu ada suatu adigium hukum namanya fakta sunt servanda atau agreement must be served. Nah, itu sehubungan dengan Kitab Undang Hukum Perdata tentang perikatan hukum atau tepatnya tentang perjanjian atau kontrak yang di dalam pasal 1338 KUH Perdata itu dikatakan bahwa hukum itu menjadi undang-undang bagi para pihak ya. Itu dimulai dari situ, hukum menjadi undang-undang bagi para pihak dan wajib dijalankan dengan baik, dengan niat baik dan respect terhadap kesepakatan tersebut. Jadi kesepakatan itu sangat berarti atau berharga atau bernilai secara khususnya itu di depan mata hukum ya, di depan mata hukum. Jadi kesepakatan itu tidak hanya sekedar kertas yang ditandatangani dengan materi yang cukup. Nah, menyikapi kemarin terakhir pertemuan dengan Novi dan Agus atau kubu pihak Novi dan pihak Agus, di mana ada satu kesepakatan atau agreement yang disodorkan untuk sebenarnya ditandatangani oleh pihak Novi. Karena pihak Agus itu sebenarnya sudah setuju. Dalam hal ini Farhat Abbas dan Krishnamurti. Jadi memang niatnya itu untuk ditandatangani oleh pihaknya Novi, atau lebih spesifik dalam hal ini adalah Novi itu sendiri ya. Bukan pihak Novi tetapi Novi itu sendiri. Jadi pihaknya itu hanya sebagai saksi. Nah, kemudian ramai di dalam masyarakat kita, di dalam netizen ataupun eh, para pakar hukum, termasuk juga dengan teman-teman yang banyak membicarakan. Bahkan kalau kita lihat pun ini juga diupload di TikToknya Denny Sumargo, dan saya pun juga waktu dibacakan agreement itu oleh Abraham Silaban ya, Abraham Silaban kalau tidak salah, agak bingung juga dengan adanya dua pasal ya sebenarnya ya, dua pasal yang agak aneh gitu ya, agak lain ya, pasal yang agak aneh atau pasal yang agak lain ya. Yang pertama itu pasal sehubungan dengan berbicara tentang bahwa kalau ternyata dananya itu sudah habis, ya dananya itu sudah habis, itu pihak kedua atau dalam hal ini Novi bisa atau dapat, saya nggak tahu itu wajib apa enggak, tapi untuk melakukan kembali donasi, ya untuk melakukan kembali donasi dan tentu sehubungan dengan peraturan yang ada. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua itu di salah satu pasalnya dikatakan bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dengan adanya kematian gitu ya, bisa diturunkan kepada ahli warisnya, bisa baik itu haknya Agus, ahli warisnya Agus atau kewajibannya yayasan atau Novi atau ahli warisnya. Jadi ini memang dua pasal pada kesepakatan itu yang agak lain. Nah, atau bahasanya itu pasal tanda kutip pasal maut gitu ya. Kenapa itu dikatakan pasal maut? Ya sebenarnya itu maut bagi sisinya Novi. Jadi maut di sini bukan berarti maut secara denotasi ya, tetapi maut secara konotasi dalam artian apa? Bahwa itu ya sebenarnya tidak bagus, tidak sehat, ya, dan ya cukup membahayakan bagi sisinya Novi. Kenapa itu saya katakan membahayakan? Karena ada suatu perikatan yang kalau itu ditandatangani, yaitu membuat posisinya Novi itu menjadi tidak baik atau tidak bagus. Oke, yang pertama kita lihat ya bahwa kalau dananya itu sudah habis, itu pihak kedua diminta atau mungkin ya diminta untuk mengadakan kembali apa namanya itu donasi ya. Jadi ya entah sampai kapan ini adalah mautnya. Entah sampai kapan, walaupun dikatakan bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi intinya ada semacam suatu unsur kewajiban untuk terus melakukan donasi sampai benar-benar sembuh. Ya boro-boro sebenarnya mengadakan donasi lagi yang sekarang aja ini masih kisru gitu ya. Yang 1,3 sekian M itu aja masih kisru. Nah ini kan kelihatan seperti kayak jebakan Batman juga ya.
kurang apa ya, kurang fair terhadap Novi karena ada arahan, ada imbauan atau mungkin semacam ada kewajiban untuk mengenakan lagi donasi kalau biayanya itu atau uangnya itu sudah habis atau sudah selesai untuk pengobatan. Jadi itu yang pertama. Tentu dalam hal ini ya yayasan atau Novi atau yayasan dalam hal ini akan terikat terus nih. Karena kalau habis ternyata masih mau berobat terus ya lanjut terus. Oke. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah jadi pengobatan itu terus berlanjut, donasinya itu terus berlanjut, terus kalau toh juga ternyata salah satu pihak yang meninggal, itu lanjut terus tuh di kehidupan selanjutnya. Jadi kan ada frasanya itu bahwa pengobatan atau untuk kehidupan lebih lanjut ya. Frasa pengobatan atau kehidupan lebih lanjut. Nah, kalau ternyata Agus sudah matanya sudah tidak bisa diobatin, terus kemudian untuk kehidupan selanjutnya, dan ternyata Agus meninggal, itu turun kepada hak itu, turun kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ya tentu istrinya dan anak-anaknya. Nah, kewajiban yang ada di Novi, kalau ternyata yayasan ataupun Novi itu, misalnya Novi itu meninggal, atau apapun itu ya, pergantian pengurus, itu kewajiban yayasan seolah-olah masih terus berlanjut, entah sampai kapan habisnya. Nah, ini adalah suatu suatu klausul atau pasal yang sebenarnya tidak bagus ya, tidak bagus, tidak tepat dan ya kembali lagi tidak ada perimbangan dalam hal ini ya. Tidak ada perimbangan dalam hal ini dan ya benar tadi yang disampaikan itu bahwa ya memang sangat disayangkan ya pasal ini bisa nyelonong ke dalam kesepakatan itu. Karena kenapa? Kalau kita melihat kan pas draft ini itu kan sudah dipegang oleh kuasa hukumnya Novi yang mungkin dalam hal ini Pak Brian itu ya. Kok bisa sampai pasal ini ada tertuang dalam draft kesepakatan tersebut ya. Jadi coba dibayangkan aja kalau seandainya kemarin itu jadi ditandatanganin, ya jadi ditandatanganin, terus kemudian Novi tidak ngecek baik-baik karena berpikir bahwa PH-nya sudah setuju, sudah oke, sudah ngecek, ditandatangani ya udah kasihanlah Ibu Novinya ini atau kasihanlah Yayasan Peduli Kemanusiaan ini akan selamanya ya. Terus untuk membuat donasi kalau pengobatan sudah selesai atau kehidupan selanjutnya Agus masih berjalan terus uangnya sudah habis. Bahkan kalau toh ternyata Agus itu meninggal ya harus terus mengurusin sampai ke istri dan anak-anaknya. Ya ini sebenarnya lucu ya, ini lucu dan ya apa ya semacam kayak ada proses pengabu-abuan gitu ya supaya ini terus memperhatikan eh, apa namanya ini Novi terus memperhatikan Agus ya sebenarnya pasal yang menjebak pasal sesat atau pasal mau secara khusus bagi Teh Novi gitu ya secara khusus bagi Teh Novi untungnya dia tidak menandatangani bahkan tidak sepakat dan bahkan walk out dari pertemuan itu. Nah itu yang pertama ya kalau kita tinjau dari situ ya. Yang kedua ini memang sesuatu itu yang membuat orang bertanya-tanya, termasuk saya bertanya-tanya. Karena setahu saya ini Novi ini memang punya banyak pengacara ya, banyak PH walaupun dalam hal ini atau mungkin kemarin kita bisa melihat bahwa yang aktif itu adalah si Brian-nya ya. Nah ini kan menjadi tanda tanya. Yang pertama apa sedemikian dangkalkah analisanya Brian di dalam mengamati agreement itu sampai agreement itu bisa ada di dalam kesepakatan itu. Entah ke arah mana pola pikirnya ya, ke arah mana tinjauan hukumnya. Apakah tidak berpikir bahwa wah kasihan juga ini nanti nih yayasan akan selamanya terikat kepada Agus gitu ya. Ya, jadinya nanti sudah yayasan yang jadinya sedih gitu. Kebalik jadinya ya sedih lah gimana enggak. Kalau itu ditandatanganin, ya bisa jadi terus akan selalu direcokin dengan urusan Agus untuk kehidupan lanjut Agus sampai ya sampai entah sampai kapan karena ahli waris loh ya. Tidak di apa tidak batal disebabkan oleh kematian tetapi akan turun kepada ahli waris. Nah, dalam hal ini Agus ya ahli warisnya pasti istri dan kalau ada anaknya ya sampai pada anaknya. Sampai di kapan anak-anaknya ini ya mungkin sampai berusia dewasa atau entah kapan gitu ya. Ya ini memang pasal karet, pasal bias ya, pasal maut ataupun pasal menjebak. Nah, kalau saya sih sangat menyayangkan ya bahwa pasal itu bisa nyelonong di situ, padahal ini agreement sudah dievaluasi, sudah dikaji oleh PH-nya Novi dalam hal ini adalah Brian ya, adalah Brian. Dan bahkan kalau kita lihat gestur dari Brian itu melakukan penekanan-penekanan tertentu agar supaya itu ditandatanganin ya, kita lihat ditandatanganin sama Novi. Jadi ya kita geleng-geleng kepala ya, kita geleng-geleng kepala sedemikian bisanya ya PH-nya itu meminta Novi untuk menandatangani kesepakatan yang seperti ini modelnya. Ya, itu yang pertama. Bahkan kalau kita lihat akhirnya Brian ini kemudian seperti marah dan ujungnya adalah mencabut
atau menyatakan mundur dari kuasa hukumnya Novi. Nah, di sini kita lihat ini bahwa memang antara Novi dan pihaknya ini tidak terorganisir dengan baik, tidak berkomunikasi dengan baik. Dan ujungnya siapa yang jadi cemohan, siapa yang jadi korban, ya Novi memang. Karena apapun itu dia yang memberi kuasa ya. Ada satu pernyataan dari para tabas mengatakan begini, kalau memang kamu tidak setuju tanpa donatur atau tanpa para tabas, ya kenapa kamu hubungi kami? Ya, kenapa kamu menghubungi kami? Ya, sebenarnya sih saya yakin yang menghubungi itu adalah mungkin kuasa hukumnya si Novi ya, dalam hal ini Brian. Tetapi apapun itu antara PH dengan klien, PH dengan prinsipal ya memang itu adalah satu kesatuan ya. Jadi FA menyatakan bahwa Novi pun juga ikut menghubungi. Ya, jadi ini memang suatu dilema yang dirasakan oleh Novi. Bahkan ada kondisi ya di mana benar-benar ditekan habis, terus kemudian PH-nya itu tidak memberikan perbuatan yang menunjukkan bahwa mendukung atau mensupport Novi ini ya. Jadi pembelajaran dari sini pun juga kita memang harus belajar bahwa yang pertama itu kita harus berhati-hati semua ya netizen teman-teman. Kita pun kalau setiap mau membuat perjanjian kontrak ya memang harus dibaca baik-baik ya. Jangan sampai ada pasal-pasal yang menjebak, pasal-pasal yang membuat kita menjadi terintimidasi karena kita tidak detail membaca kesepakatan tersebut ya. Yang kedua, ya walaupun kita menggunakan kuasa hukum, ya ada baiknya tetap kita membaca kembali apa yang kita mau tanda tangan tersebut ya. Entah karena hilaf, entah karena ada unsur kesengajaan atau oknum atau apapun itu ya, tetap harus berhati-hati. Dalam hal ini kan memang agak aneh. Jadi PH-nya itu eh, meminta untuk ditandatangani tanpa memandang dua pasal jebakan ini, terus kemudian bahkan melakukan penekanan supaya segera untuk ditandatangani. Ya, ini memang yang jadi pertanyaan sebenarnya ya kepada kita semuanya, kok malah PH-nya yang melakukan seperti itu. Dan itu juga memang ya perlu dipertanyakan kredibilitas PH tersebut atau Brian tersebut, kenapa bisa seperti itu. Dan apa dasar pemikirannya ya, apa dasar pemikirannya sampai pasal-pasal tersebut bisa nyelonong, bisa masuk gitu ya. Dan kita juga lihat bahwa di status Denny Sumargo pun mengkritik pasal tersebut ya. Jadi pasal tersebut itu akan membuat Novi menjadi tanda kutip kulinya buat ngurusin Agus untuk seterusnya gitu. Jadi kadang memang ada oknum-oknum PH tertentu yang ya itulah tidak menjaga integritasnya mungkin atau apapun itu ya, tidak berkoordinasi bahwa kesepakatannya itu seperti ini sehingga apa itu malah membuat membuat membahayakan kliennya ya, membahayakan kliennya. Nah, dalam hal ini ya tentu kita lihat bahwa Novi. Kalau sih kita berpikir yang waras ya, yang ngurusin yang sekarang aja ini masih maju mundur, tidak ada kejelasan kok sudah mau langsung dikunci dengan pernyataan-pernyataan atau pengikatan-pengikatan seperti dua pasal yang maut ini ya. Kita lihat kemarin ya Novi itu seperti datang sendiri, benar, seperti seolah-olah tidak punya PH ya, seperti seolah-olah tidak punya PH. Dan yang bahkan lucu itu bahwa penekanan itu datang dari PH-nya sendiri. Itu angin bin ajaib ya. Itu seharusnya sih kalau Novi kecewa, merasa dirugikan, merasa terintimidasi ya bisa kalau mau ya, bisa menggugat balik terlebih PH-nya tersebut seketika di depan forum mediasi itu, di depan pihak yang lain atau katakanlah itu lawan, itu menyatakan mundur. Itu ada unsur pencemaran nama baik, ada unsur ya pidana tertentu di dalam hal itu, gitu kan, merugikan lah ya, entahkah mau diperdata karena efek imaterial, sakit hati, ya itu bisa aja sebenarnya ya. Kalau toh memang ada mediasi, semoga pasal-pasal maut itu tidak ada ya. Nah ini kan sebenarnya kita melihat adanya ketidakberimbangan ya di dalam penyusunan agreement itu. Karena saya tahu sendiri bahwa di kubunya atau di pihaknya Novi itu hanya orang-orang tertentu aja yang terlibat di dalam penyusunan agreement itu, dan ya itulah akhirnya itu bisa batal kembali ya. Karena kenapa ya? Karena hanya orang-orang tertentu yang mau atau yang ikut menyusun di dalam agreement itu. Nah, jadi di situ dinyatakan bahwa eh, apa namanya itu Farhad pernah menyatakan bahwa yayasannya Novi ini adalah yayasan yang khusus untuk ODGJ ya, yang khusus untuk ODGJ, dan oleh karena itu mendapat teguran dari Dinsos ya karena melakukan penggalangan dana untuk ODGJ. Tetapi di dalam pasal itu malah minta untuk melakukan atau mengadakan donasi lagi kalau ternyata tidak cukup. Nah, berarti sama aja poinnya bahwa nanti Novi disuruh untuk bikin yayasan baru lagi
yang khusus untuk Agus ya, untuk menggalang donasi Agus untuk keselanjutannya sampai untuk kehidupannya lebih lanjut, ya mungkin untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Luar biasa ini memang politiknya para Tabas dan apa teman-temannya di dalam menyusun supaya memberikan suatu jebakan buat Novi gitu ya. Dan itulah yang disayangkan karena dalam hal ini juga ada satu PH-nya Novi yang ikut terlibat ya, ikut terlibat entahkah tidak mengkoreksi ataukah entahkah itu menyusun bareng draft kesepakatan tersebut. Dan ya bisa dibayangkan kalau ternyata itu disepakati oleh Novi, berjalan dan berjalan ternyata tidak mampu untuk melakukan itu ya kembali lagi kesepakatan ada konsekuensinya kalau tidak dijalankan ya. Yaitu apa ya bisa gugatan perdata, gugatan perdata ya bisa gugatan aduan prestasi, bisa gugatan perbuatan melawan hukum, yang ujung-ujungnya adalah gugatan material atau gugatan imaterial. Nah, nanti Agus teriak-teriak lagi, keluar lagi material yang lebih lebih besar lagi gitu. Jadi ya demikian adanya yang mengenai pasal-pasal mod itu ya, Bang, mau nanya.